Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Rizkani Syatul Badriah, dan Anissa Rahmawati akan mempresentasikan tentang Kesultanan Tidore dan Mataram. Kesultanan Tidore. Yang pertama merupakan proses berdirinya Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah kawasan timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Riwayat kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan saudara kembarnya, yakni Kesultanan Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai ke abad ke-18 Masehi. Pada masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaannya Kesultanan Tidore yang luas, dari bagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Baru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Kesultanan Tidore melayani peradaban yang cukup lama dan melalui berbagai tahapan dalam riwayat sejarah Nusantara, bahkan hingga Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Raja pertama bernama Hajati yang merupakan saudara Mansur Malamo yang merupakan raja kerajaan Tidore. Namun belum ada keterangan bahwa Raja Hajati memeluk agama Islam. Penguasa Tidore yang tercatat memeluk agama Islam pertama kali adalah Citiriliati dengan gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1945 sampai 1512. Sejak saat itu, kerajaan Tidore berubah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam. Selanjutnya merupakan peristiwa penting Kesultanan Tidore. Yang pertama merupakan naik tahtanya Sultan kedua Tidore Al-Mansur pada tahun 1512, kemudian terjadinya kerjasama antara Tidore dan Spanyol. Setelah itu terjadi persaingan ekonomi antara pasukan gabungan Ternate dan Portugis untuk menyerbu Tidore. Kemudian wafatnya Sultan kedua Tidore Al-Mansur pada tahun 1526. Setelah itu dilakukannya perjanjian Zaragoza antara Raja Portugis John ketiga dan Raja Spanyol Charles kelima. Dilantiknya Amiruddin Iskandar Zulkarnain sebagai Sultan Tidore. Dan yang terakhir merupakan kemenangan pasukan Portugis terhadap Kesultanan Tidore pada tanggal 21 Desember tahun 1536. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Dewanti atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Kesultanan Tidore. Masa kejayaan Kesultanan Tidore ini bermulai pada masa pemerintahan Sultan Luku yang menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Luku ini memang dikenal dengan pribadi yang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Kemudian kerajaan Tidore ini terkenal dengan rempah-rempahnya sehingga banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Sultan Luku juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Kemudian hubungan Kesultanan Tidore dengan kerajaan lain. Pada slide selanjutnya. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letak dari kedua kerajaan ini berada di Kepulauan Maluku merupakan sumber atau penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Kerajaan Ternate dan Tidore ini sangat terkenal dengan rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya. Dan pada masa itu, rempah-rempah umumnya diperlukan oleh bangsa Eropa sehingga harganya cukup tinggi dan membuat makmur rakyat Maluku. Dan pada pertengahan abad ke-15, kegiatan perdagangan rempah-rempah ini semakin berkembang sehingga banyak sekali pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina untuk datang ke Maluku membeli rempah-rempah dengan sistem barter. Hal ini juga
berpengaruh terhadap proses penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dan Tidore. Agama Islam pertama kali masuk ke Kepulauan Maluku dibawa oleh pedagang dari Malaka dan Mubalik dari Pulau Jawa. Kemudian antara Kesultanan Ternate dan Tidore ini juga berselisih karena memiliki kekayaan yang sama yang bisa digunakan untuk berperang, mengawasi lautan yang menjadi wilayah dagangnya. Kemudian ditambah dengan konflik internal sehingga membentuk dua buah persekutuan bernama Uli Lima atau Persekutuan Lima Saudara dan Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Saudara. Kemudian datanglah bangsa Eropa yang ingin menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu runtuhnya Kesultanan Tidore. Seperti yang saya jelaskan tadi, baik dari Kerajaan Tidore maupun Ternate memiliki polemik internal, sehingga mudah sekali bangsa Eropa untuk mengadu domba mereka supaya tidak bersatu dan mereka bisa dengan mudah menguasai kerajaan tersebut. Namun, Kerajaan Tidore berhasil untuk mengusir Portugis, tetapi tidak lama kemudian VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Pada slide selanjutnya akan membahas mengenai silsilah raja dari Kesultanan Tidore yang akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Rahmawati. Kepada Mbak Anissa, waktu dan tempat saya bersilakan. Nama raja yang pernah memimpin Kesultanan Tidore. Kolano Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. Kolano Bosamawange. Kolano Syuhud alias Subuh. Kolano Bali Bunga. Kolano Duko Adoya. Kolano Ki Matiti. Kolano Seli. Kolano Matagena. Kolano Nuruddin. Kolano Hasan Syah. Sultan Ciriliyati alias Jamaluddin. Sultan Al-Mansur, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Sultan Kiai Mansur, Sultan Iskandar Sani, Sultan Gapi Baguna, Sultan Mole Majimo alias Zainuddin, Sultan Ngora Malamo alias Alauddin, Sultan Gorontalo alias Saiduddin, Sultan Saidi, Sultan Mole Maginyao alias Malikiddin, Sultan Saifuddin alias Jokota. Next slide. Sultan Hamzah Fakhruddin. Raja saat ini dipimpin oleh Haji Husain Al-Tingsyah, seorang sultan dari Kesultanan Tidore. Beliau merupakan Sultan Tidore ke-37. Selain itu, beliau juga merupakan anggota DPR RI asal Provinsi Maluku yang dilantik pada 1 Oktober 2019. Next slide. Peninggalan Kesultanan Tidore. Yang pertama Istana Ki, kedua Masjid Sultan Tidore. Next slide. Yang ketiga Benteng Tahula, yang keempat adalah Benteng Tore, Kesultanan Mataram. Proses berdirinya Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram merupakan sebuah negara berbasis Islam yang pernah berdiri di Jawa pada abad ke-17. Kesultanan ini berawal dari tanah pemberian Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena berhasil menumpas Arya Panangsang. Kesultanan Mataram berdiri menggantikan Kerajaan Pajang setelah Hadiwijaya wafat. Kesultanan Mataram awalnya enggan ikut campur dengan VOC, namun pada akhirnya jatuh dan terbelah dan tercatat di dalam perjanjian Giyanti
1755, terbagi menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Next. Peristiwa penting Kesultanan Mataram. Peristiwa saat Ki Ageng Pamanahan membangun istananya di Pasar Gede atau Kota Gede pada tahun 1577. Wafatnya Ki Ageng Pamanahan dan pengangkatan Sutawijaya oleh Sultan Pajang pada tahun 1584. Mataram menjadi kerajaan dengan Sutawijaya sebagai sultan bergelar Senapati Inggalaga Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama pada tahun 1588. Terjadinya Perjanjian Giyanti. Akhir Perang Diponegoro, seluruh daerah mancanegara Yogyakarta dan Surakarta dirampas Belanda, dan pada tanggal 27 September Perjanjian Klaten menentukan tepal yang tetap antara Surakarta dan Yogyakarta dan membagi secara permanen Kerajaan Mataram pada tahun 1830. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewanti. Oke, terima kasih. Masa kejayaan Kesultanan Mataram. Masa kejayaan Kesultanan Mataram berlangsung pada masa kekuasaan Sultan Agung Hayang Krakusuma, dan pada masa kekuasaannya beliau menggempur VOC 2 kali, yang pertanda bahwa beliau merasa perlu mengusir Belanda dari Jawa. Kemudian, beliau membuat sistem agraris yang baik sekaligus perdagangan di pantai utara Jawa. Beliau juga membuat sistem kalender Jawa yang sehingga saat ini masih digunakan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka Niswiatul Badriah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Dewanti. Hubungan Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam dengan kerajaan lain antara lain dengan Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang, di mana hubungan ketiga kerajaan ini memiliki hubungan sejarah berdirinya Kesultanan Mataram yang berawal dari bagian Kerajaan Demak yang diberikan kepada Sultan Agung atau pendiri Kerajaan Mataram yang memenangkan sayembara menaklukkan Arya Bangsa. Kemudian hubungan dengan Kerajaan Cirebon antara Kerajaan Cirebon dan Kesultanan Mataram, yaitu dalam hal kekeluargaan, di mana pada saat itu Sultan Agung yang menjadi penguasa terbesar di Mataram mempunyai dua istri, yaitu Ratu Kulon yang merupakan putri Sultan Cirebon atau penambahan Ratu Cirebon I, dan Ratu Wetan atau putri dari Bupati Mataram. Beralih ke slide selanjutnya. Yaitu masa runtuhnya Kesultanan Mataram sejak terjadinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian tersebut telah membelah kekuasaan Mataram menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Hal ini menyebabkan banyak kekuasaan yang diberikan atau takluk pada pemerintahan VOC, termasuk pengangkatan raja. Namun pada versi lain menyebutkan Mataram dikenal sebagai Kesultanan Kartasur. Kemudian pada masa kekuasaan Pakubuwono II menjadi Kesultanan Surakarta karena keraton berpindah ke Surakarta. Beralih ke slide selanjutnya. Tentang silsilah raja-raja pada Kesultanan Mataram. Nanti terdiri dari Sutawijaya atau penambahan Senopati, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Adiwati Anom atau Amangkurat II, sehingga Pakuwono III. Dan yang selebihnya tertera dalam slide. Kemudian kita beralih pada slide selanjutnya, yakni peninggalan Kesultanan Mataram, antara lain Masjid Kota Gede,
Masjid Patok Negara Sultoni Plosokuno. Selanjutnya yaitu Masjid Agung Surakarta dan Masjid Gede Kauman. Kemudian ada situs Kerto dan situs Barat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Kesultanan Tidore dan Kesultanan Mataram. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.